Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan membahas IPO Visi yang akan listing dalam waktu dekat ini. IPO Visi merupakan IPO yang ke-10 di bulan Februari ini. Sebelumnya sudah ada 9 IPO di bulan Februari. Dan saya pikir di IPO terakhir itu ada baik dan saya pikir juga ini bakalan sahamnya itu ada hasil positif lah untuk closing dari rentetan saham IPO massal tersebut. Ternyata kenaikan ataupun penurunannya itu nggak sebaik dari namanya gitu, malah sudah 2 kali ARB. Sebenarnya pada saat awal itu kita diberi cuan dan dikasih waktu sekitar 10 menit itu kita bisa melepas. Semoga saja Sobat Cuan sudah disiplin menjual saham IPO apabila tidak arah, karena resikonya itu besar kalau kita menghold saham IPO. Oke, selanjutnya saya akan membahas IPO Visi dan ada 7 hal yang akan saya bahas. Pertama, menganalisa latar belakang perusahaan dan tujuan IPO-nya, lalu menganalisa neraca, laba rugi, arus kas, valuasi, underwater, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama, dari kegiatan usaha Perseroan PT Satu Visi Putra dengan kode saham Visi adalah penyedia bahan baku advertising dan printing untuk kegiatan promosi melalui media percetakan digital. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku percetakan digital, Perseroan melakukan impor produk dari beberapa pabrikan besar asal Cina. Jadi Perseroan merupakan perusahaan importir. Perusahaan memiliki 11 gudang penyimpanan seluas total 9.354 meter persegi yang terletak di Surabaya 5 gudang dan Bekasi 1 gudang serta 5 gudang yang disewa oleh Perseroan yang terletak di Surabaya. Sedangkan sebagai sarana logistik, Perseroan mengoperasikan 13 mobil truk bagi sarana pengiriman produk ke distributor. Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah usaha di bidang perdagangan besar atau penjualan untuk bahan advertising dan printing seperti banner, display, tinta, dan PVC board. Lalu untuk proses bisnis Perseroan, jadi Perseroan ini sebagai supplier. Perseroan ini membeli bahan-bahan seperti tadi banner, tinta, dan lain-lainnya itu dari produsennya asal China. Jadi Perseroan merupakan importir, lalu dijual kembali ke distributornya. Jadi sebenarnya Perseroan ini hanya sebagai perantara. Mirip seperti SMGA yang terakhir listing juga, itu perantara, cuma bedanya kalau SMGA itu perantara batu bara yang diperjualbelikan, namun Perseroan ini di produknya advertising dan digital printing seperti banner, tinta, terus juga display dan lain-lain. Dan ini adalah contoh produk yang diperdagangkan oleh Perseroan. Nah, Sobat Cuan bisa lihat di sini, ini contohnya, ini pasti untuk momen saat ini menjelang ataupun sekarang ini momen pemilu, pileg, ini pasti banyak kebutuhan ataupun permintaan akan banners. Jadi kita lihat nanti di laporan keuangannya seberapa naiknya pendapatan dan laba bersih Perseroan di tahun 2023 ini. Apalagi kalau ibaratnya nanti 2 putaran, dan saya yakin ini Perseroan masih bisa mengumpulkan pundi-pundi pendapatan dari adanya kampanye di beberapa baliho untuk permintaan banners ini. Dan ini juga Perseroan ada jual dari PVC board, lalu tinta, dan juga display item, dan ini contohnya. Dan untuk penjualan terbesarnya ini dari penjualan banner, menyumbang per 31 Agustus ini 92,9%. Lalu untuk wilayahnya, penjualannya ini terbesar ke wilayah Jawa Timur dan Madura. Ini menyumbang 38,1% atau senilai 97,7 miliar. Untuk persaingan usaha di sini ada yang sudah listing juga di Bursa Efek kita dengan kode saham KONI atau PT Perdana Bangun Persada. Dan ini adalah visi misi Perseroan dan ini adalah rekam jejak Perseroan. Sampai dengan saat ini Perseroan memiliki 53 karyawan. Selanjutnya saya akan membahas rencana IPO Visi. Jumlah saham yang ditawarkan ada 615 juta lembar saham, tidak ada waran, dan persentase publiknya ini 20%. Harga pemegang saham lama ini di harga 25, harga penawaran untuk publik ini 110 sampai dengan 120,
Harga arahnya apabila di harga 110 maka harga arahnya di harga 148 atau naik 34,5%. Lalu untuk di harga 120 maka arahnya di harga 162 atau naik 35%. Untuk ARB-nya apabila di 110 ARB di harga 72 atau minus 34,5%, apabila di 120 ARB di harga 78 atau minus 35%. Perolehan dana IPO 67 miliar sampai dengan 73 miliar, masa buildingnya sudah selesai, masa offeringnya 21 Februari sampai dengan 27 Februari, dan rencana listing pada tanggal 29 Februari, dan perseroan akan masuk dalam papan pengembangan. Underwriter-nya ialah Surya Fajar Sekuritas. Untuk rencana penggunaan dana IPO ini 96% ini digunakan untuk modal kerja perseroan. Lalu ini adalah susunan pemegang saham perseroan, jadi kepemilikan terbesar ini dimiliki oleh individu Bapak David. Dan untuk lock up period, ini hanya Bapak David yang ada lock up period. Untuk Bapak Farel dan Robert ini tidak ada lock up period, sehingga bisa kapan saja beliau ini bisa menjual kepemilikan saham mereka. Lalu ini adalah profil dari Dewan Komisaris Perseroan, dan yang menarik ialah di sini Sobat Cuan bisa lihat ada komisaris independen dari Mirai Aset Sekuritas, dan kita lihat saja nanti pada saat offering apakah Mirai ini ikut dalam underwriter IPO VC ini atau tidak. Dan beliau juga ini merupakan komisaris di KP, dan semoga saja ada hal positif juga untuk nantinya pada saat listing IPO VC ini. Lalu ini adalah profil dari Dewan Direksi Perseroan, dan untuk pengendali juga ini berperan sebagai direktur utama, sehingga pengendali juga ini ikut dalam memantau perkembangan perusahaan. Jadi tidak hanya mempercayakan seseorang untuk menduduki di jajaran Dewan Direksi. Selanjutnya saya akan menganalisa neraca perseroan. Pertama, dari total aset perseroan di sini terlihat adanya kenaikan tiap tahun dari yang tadinya 95 miliar naik 114 miliar, dan per Agustus 2023 ini ada 229 miliar rupiah. Dan kenaikan total aset ini disumbang dari kenaikan persediaan dari yang tadi 42 miliar jadi 79 miliar, dan piutangnya 61 miliar jadi 73 miliar. Dan perseroan memiliki kas tarakas senilai 11,2 miliar. Dengan naiknya persediaan dari 42 miliar ke 79 miliar, saya rasa perseroan ini sangat optimis dengan menyetok sebanyak-banyaknya persediaan bannersnya agar nantinya bisa memenuhi permintaan akan kebutuhan dari para pileg dan juga kampanye Pilpres pada tahun 2023, sehingga nantinya bisa menyumbang pendapatan perseroan yang jauh lebih tinggi lagi di tahun 2023. Dan ini adalah persediaan perseroan terbesar ini dari persediaan di banners, memiliki atau senilai 64,5 miliar rupiah. Lalu untuk liabilitasnya, jadi perseroan ini untuk memenuhi persediaan ini perseroan membutuhkan masih mengandalkan dari utang bank. Nah, Sobat Cuan bisa lihat di sini perseroan masih ada utang bank senilai 45 miliar rupiah. Lalu untuk utang usaha di sini juga ada 72,7 miliar, dan untuk liabilitasnya ini ada 123 miliar rupiah, dan hampir 99% ini di sini disumbang dari liabilitas jangka pendek. Dan untuk utang usahanya ini para produsen di China, karena perseroan ini merupakan perusahaan importir. Lalu untuk utang bank ini terbesar dari Bank BCA, atau keseluruhannya memang dari Bank BCA senilai 45 miliar rupiah. Untuk ekuitasnya, jadi ekuitasnya di sini perseroan juga adanya kenaikan total aset. Ini salah satunya karena adanya suntikan modal. Di tahun 2021 ini terlihat adanya suntikan modal lumayan besar dari yang tadi 12,5 miliar jadi 55 miliar rupiah. Dan di tahun 2022 juga ini masih ada suntikan modal senilai 6,5 miliar rupiah. Sehingga pada saat tahun 2023 ini ekuitasnya memang naik, salah satunya karena adanya utang bank dan juga adanya suntikan modal. Dan untuk suntikan modal di tahun 2021 ini terlihat ada 40 miliar masuk ke kas perseroan. Lalu di tahun 2022 pemegang saham juga kembali menyuntik ini senilai 6,5 miliar rupiah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal perseroan. Selanjutnya saya akan menganalisa laba rugi perseroan.
Untuk pendapatan perseroan, ini Sobat Cuan bisa lihat di sini yang sebelumnya juga sudah saya singgung, di mana perseroan ini benar-benar mendapatkan rezeki nomplok dari adanya penjualan dari banners, karena memang kebutuhan di masa kampanye di tahun 2023 bahkan sampai dengan kuartal 1 di 2024 ini, saya rasa pendapatan perseroan ini masih naik tinggi. Ini apabila disetahunkan saja per Agustus 2023, ini pendapatannya lebih tinggi dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, bahkan hampir menyentuh 400 miliar rupiah, dan itu kenaikannya hampir 100% apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Memang untuk masa kampanye ini jadi angin segar buat perseroan. Lalu untuk penjualan terbesar yang sebelumnya sudah saya singgung, ini penjualan terbesarnya dari penjualan banner. Lalu untuk pendapatan lain-lain, berhubung perseroan ini merupakan perusahaan importir, jadi perseroan ada pendapatan lain-lain ini senilai 3,2 miliar karena adanya laba selisih kurs. Untuk laba bersih perseroan juga ini mampu menyeimbangkan antara beban dan biayanya, sehingga laba bersih perseroan juga ini masih ada hasil positif, bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu, karena apabila ini per Agustus saja ini hampir mengalahkan laba bersih full year di tahun 2022, dan apabila disetahunkan ini hampir menyentuh 31 miliar rupiah. Untuk dividen, perseroan ini langsung membagikan dividen nanti di tahun 2024 atau di tahun ini maksimal 25%. Lalu saya coba hitung, mengkalkulasikan berapa sih proyeksi dividen yang kita dapatkan. Apabila kita mendapatkan di harga 110 sesuai dengan harga IPO-nya di harga 110 sampai dengan 120. Ini labanya saya proyeksikan apabila di 30 miliar dengan dividen price ratio-nya itu 25%, maka dividennya sebesar 7,5 miliar. Jumlah total saham itu ada 3 miliar lembar, maka dividen per lembarnya ini senilai 2,4 rupiah per lembar. Apabila dibandingkan dengan perolehan harga beli kita, maka kita bisa mendapatkan yield sebesar 2,1% per tahun. Selanjutnya saya akan menganalisa arus kas perseroan, pertama dari arus kas aktivitas operasi. Untuk arus kas aktivitas operasi di sini selinear dengan laporan laba rugi perseroan, di mana adanya kenaikan penerimaan kas dari pelanggan. Di sini juga terlihat perseroan pembayaran kas kepada pemasok ini lumayan besar, dari tadinya 196 miliar di periode sama tahun lalu ini jadi 239 miliar, di mana ini selinear dengan persediaan perseroan yang meningkat drastis. Dan untuk aktivitas operasi, perseroan ini masih ada positif senilai 5,6 miliar, atau perseroan dari operasionalnya ini membukukan keuntungan, ada uang masuk sebesar 5,6 miliar. Lalu perseroan di bagian investasi ada pembelian tanah dan kendaraan, di sini senilai 7,2 miliar. Lalu untuk arus kas aktivitas investasi ada uang keluar ini sebesar 7,7 miliar. Di bagian pendanaan di sini juga ada uang keluar senilai 5,2 miliar. Salah satunya perseroan ini ada pembayaran dividen, pembagian dividen ke pemegang saham senilai 6,5 miliar rupiah. Sehingga kas neto yang dari aktivitas operasi itu ada uang masuk 5,6 miliar, lalu aktivitas investasi itu uang keluar 7,7 miliar, di bagian pendanaan juga ini ada uang keluar karena adanya pembagian dividen juga, ini sebesar 5,2 miliar, sehingga adanya penurunan neto kas dan bank ini sebesar 7,3 miliar. Pada awal periode itu ada 18,5 miliar, maka kas dan bank akhir tahun atau per Agustus 2023 ini ada 11,2 miliar rupiah. Selanjutnya saya akan menganalisa valuasi perseroan. Di sini saya ambil laporan keuangan 2023 disetahunkan, harga sahamnya ini sesuai dengan prospektus di harga 110 dan 120. Total saham beredar ada 3 miliar lembar saham, pendapatannya saya setahunkan, labanya juga. Pendapatannya 384 miliar rupiah, labanya 30,5 miliar rupiah. Total asetnya 229 miliar rupiah, liabilitasnya 123 miliar, ekuitasnya ini saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO. Apabila di 110, ekuitasnya 174 miliar, apabila di 120, 180 miliar. Market cap, harga saham dikalikan dengan total saham beredar, market cap apabila di 110, maka market capnya 338 miliar.
Apabila di 120, 369 miliar. Book value perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar, book value-nya 56,6, apabila di 120, 58,6. PBVR perbandingan antara harga saham dengan book value-nya. Apabila di 110, maka PBVR-nya 1,9 kali, apabila di 120, 2 kali. EPS perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar, maka EPS-nya 9,9. Per perbandingan antara harga saham dengan EPS, apabila di 110 itu 11 kali, apabila di 120 itu 12 kali. ROE perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas. Dari ekuitas 174 miliar, perseroan dapat membukukan laba bersih 30 miliar, maka ROE-nya 17%. Untuk NPM perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan. Dari pendapatan 384 miliar dapat membukukan laba bersih 30 miliar, maka NPM-nya 7,9%. Lalu DER, perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas. Dari ekuitas 174 miliar, perseroan ada liabilitas 123 miliar, maka DER-nya 70%. Apabila di 120, 68%. Selanjutnya saya akan menganalisa underwriter perseroan. Untuk underwriter-nya ialah Surya Fajar Sekuritas. Berdasarkan historical saya ambil dari tahun 2022. Berhubung perseroan masuk dalam papan pengembangan, ini sama sekali tidak ada yang mengecewakan untuk papan pengembangan. Bahkan di tahun 2020 ini untuk papan pengembangan openingnya semuanya arah. Untuk di tahun 2023 ini sayangnya ini hanya ada satu di papan pengembangan, yaitu Tron. Untungnya Tron ini pada saat opening dan closing itu tidak mengecewakan, artinya kita masih dapat cuan. Semoga saja untuk IPO VC ini masih bisa mempertahankan rekor positif yang dibawakan oleh Surya Fajar Sekuritas. Untuk kompetitor ini ada kompetitornya Koni. Untuk pairnya memang lebih murah untuk VC dibandingkan dengan Koni. PBVR juga sama. Untuk market cap sayangnya ini lebih besar dibandingkan dengan Koni. VC 338 miliar rupiah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kesimpulan. Sebelum saya membahas mengenai kesimpulan, saya ingin menginformasikan kepada Sobat Cuan bahwasanya kami sedang mengadakan giveaway senilai 2 juta rupiah. Dan giveaway ini saya akan bagikan pada saat nanti menyentuh 2.500 subscriber. Dan giveaway ini saya bagikan ke Instagram dan juga grup WA. Untuk linknya Sobat Cuan bisa klik di deskripsi ataupun di bio YouTube kami. Oke, selanjutnya dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pertama dari kesimpulan rencana IPO dan juga background dari visi. Visi secara bisnis masih punya ruang bertumbuh. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekuitas dan laba perseroan seiring dengan momen pemilu sehingga permintaan akan banner naik drastis. Ditambah apabila nantinya terjadi 2 putaran, maka akan ada kampanye lagi dan dapat meningkatkan pendapatan perseroan hingga semester 1 tahun 2024. Namun apabila momen pemilu ini sudah selesai, saya rasa pendapatan dan labanya akan turun. Visi secara penggunaan dana IPO termasuk wajar karena sebagian besar dana IPO digunakan untuk modal kerja, padahal perseroan masih memiliki laba dan arus kas yang besar yang dapat memenuhi kebutuhan modal kerja perseroan. Dan menurut saya alangkah baiknya mungkin bisa digunakan untuk membayar utang dari adanya perolehan dana IPO yang lumayan besar, sehingga nantinya sudah tidak ada lagi beban keuangan yang ada di laporan laba rugi perseroan. Untuk jumlah saham yang ditawarkan untuk publik termasuk wajar, yaitu 6 juta lot. Terlebih tidak ada waran sehingga tidak ada kompensasi cuan dari waran yang dapat mengakibatkan penurunan dari saham. Sayangnya pemegang saham minoritas ini tidak ada lock up period. Visi akan masuk dalam papan pengembangan. Untuk rencana IPO dan background emiten saya kasih nilai 8/10. Untuk laporan keuangan visi memiliki laporan keuangan neraca yang sehat seiring dengan meningkatnya ekuitas perseroan dikarenakan meningkatnya kinerja perseroan dan adanya suntikan modal. Dan juga perseroan masih mengandalkan utang bank untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal perseroan. Dengan adanya penerimaan dana segar IPO sampai dengan 73 miliar, setidaknya bisa makin menguatkan posisi neraca perseroan. Untuk laporan laba rugi, visi mampu menumbuhkan pendapatan dan labanya tiap tahun seiring naiknya permintaan banner pada saat momen pemilu. Dengan adanya rencana IPO dan rencana ekspansi yang dilakukan, diharapkan visi dapat meningkatkan lagi pendapatan dan laba yang dihasilkan di periode selanjutnya. Untuk laporan arus kas operasional visi linear dengan kenaikan pendapatan dan laba perseroan sehingga tiap tahun perseroan memiliki keuntungan operasional yang dapat digunakan untuk melunasi utangnya di pendanaan.
Namun perseroan lebih memilih aktif meningkatkan persediaan perseroan agar kedepannya pendapatan perseroan semakin naik, sehingga perseroan masih membutuhkan dana segar yang didapatkan dari suntikan modal pemegang saham dan juga utang bank. Sepertinya perseroan cukup optimis dengan meningkatkan persediaan banner di tahun 2023 saat momen pemilu agar dapat memenuhi kebutuhan permintaan akan banner sehingga diharapkan pendapatan dan laba di tahun 2023 bisa mencetak rekor. Perseroan juga perlu menggenjot piutangnya agar segera menjadi cash agar kedepannya bisa makin menguatkan posisi likuiditas perseroan. Ditambah perseroan juga mendapatkan dana segar dari IPO hingga 73 miliar sehingga perseroan masih punya ruang yang lebar untuk merealisasikan kebutuhan modal kerja dan belanja modal agar kedepannya semakin ekspansif lagi. Untuk ringkasan laporan keuangan tidak ada masalah, saya kasih nilai 9/10. Untuk valuasi di sini PBV yang ditawarkan 1,9 kali dan PER-nya 11 kali dan ini termasuk murah untuk saham kategori IPO. Market cap VC juga tergolong murah 340 miliar dibandingkan dengan ekuitas perseroan ini 174 miliar. Untuk ringkasan valuasi saya kasih nilai 9/10. Untuk underwriter VC menunjuk Surya Fajar Sekuritas dengan kode broker SF sebagai underwriter. Secara historikal, IPO yang dibawakan oleh SF semenjak adanya IPO sangat bervariatif saat opening dan closing market di hari pertama. Akan tetapi saham yang pernah dibawakan oleh SF tidak pernah mengecewakan, baik itu opening maupun closingnya. Bahkan semuanya belum pernah ada yang turun dan hampir semua sahamnya itu arah untuk saham papan pengembangan. Hal inilah yang bisa jadi stimulus positif untuk VC. Apakah IPO yang dibawakan kali ini bisa mempertahankan rekornya untuk selalu naik atau tidak? Untuk ringkasan underwriter saya kasih nilai 8,5/10. Kesimpulan akhir, saya secara pribadi cenderung ikut IPO ini. Untuk lebih jelasnya nanti ikut atau tidak bisa follow Instagram kami, grup WA ataupun Stockbit forum chat. Semua link tersedia di kolom deskripsi dan semuanya gratis. Bagaimana Sobat Cuan, mau ikut IPO VC ini atau tidak? Silahkan bisa isi chat di kolom komentar. Disclaimer on, video yang berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi beli jual skip mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Ingat ya, ini merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah menonton cerita saham dari awal hingga akhir. Semoga video yang disampaikan bisa bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham selanjutnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua. Bye-bye.